Nah loh, ada apa ini? Jelang semifinal Piala AFF U23, Madam Pang bikin sikap mengejutkan. Kira-kira ada apa dengan Madam Pang? Apakah memang sudah pasrah? Pelatih Thailand bicara jujur jelang lawan timnas Indonesia. Kira-kira apa yang dibicarakan pelatih Thailand? Fans Garuda harus simak ini. Nah ini nih, PSSI dibikin bangga jelang lawan Thailand di Piala AFF U23. Apakah timnas Indonesia bakal mudah lolos final? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jelang lawan timnas Indonesia, sikap Madam Pang bikin publik Vietnam bingung. Benar-benar di luar dugaan. Di tengah persiapan laga sengit antara timnas Indonesia U23 melawan Thailand di semifinal ASEAN Cup U23 2025, muncul kabar mengejutkan dari negeri Gajah Putih yang membuat publik Vietnam dan mungkin juga pecinta sepak bola Asia Tenggara bingung. Bukan soal taktik atau komposisi pemain, melainkan soal sikap diamnya seorang figur penting di balik sepak bola Thailand, Nuat Phan Lamsam, atau yang lebih dikenal sebagai Madam Pang. Madam Pang, sosok flamboyan yang selalu tampil di garda terdepan dalam mendukung timnas Thailand, tiba-tiba hilang dari sorotan saat tim U23 negaranya melangkah ke semifinal. Tak ada unggahan semangat, tak ada kata-kata motivasi, bahkan sekadar ucapan selamat pun tak terdengar darinya. Padahal Thailand berhasil lolos sebagai juara grup C usai mengalahkan Timor Leste dengan skor mencolok 4 gol tanpa balas dan menahan imbang Myanmar. Ini pencapaian yang patut diapresiasi, terutama di level kelompok umur seperti ini. Keheningan ini sontak menciptakan tanda tanya besar. Media Vietnam seperti Tan Nien Dot Phan secara terbuka mengungkapkan kebingungannya terhadap sikap Madam Pang. Mereka menilai keheningan ini tidak biasa, bahkan bisa diartikan sebagai ketidakpuasan terhadap performa tim. Bayangkan seorang presiden federasi yang selama ini terkenal aktif menyemangati timnya tiba-tiba memilih untuk bungkam justru saat mereka masuk ke fase paling krusial turnamen. Tak hanya itu, yang membuat isu ini semakin panas adalah komentar dari media tersebut yang menyebut bahwa Madam Pang hanya pernah mengunggah satu status soal turnamen ini. Dan itu pun dilakukan sebelum pertandingan pertama melawan Timor Leste. Setelah Thailand resmi dipastikan berjumpa timnas Indonesia di semifinal, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tempat yang dikenal angker bagi tim lawan. Madam Pang tetap tidak muncul memberi dukungan. Seolah ada pesan tersembunyi yang belum terungkap. Situasi ini pun menimbulkan spekulasi di berbagai kalangan. Apakah Thailand diam-diam merasa gentar menghadapi kekuatan timnas Indonesia U23? Atau mungkin memang ada ketidakpuasan terhadap performa anak asuh mereka yang hanya mengoleksi 4 poin dari 2 laga di fase grup? Yang jelas publik Vietnam mulai bertanya-tanya dan bahkan menyebut sikap Madam Pang seolah-olah Thailand telah menyerah sebelum bertanding. Sebaliknya, timnas Indonesia datang ke laga semifinal dengan kepercayaan diri tinggi. Status sebagai tuan rumah, permainan solid selama fase grup, dan dukungan penuh dari supporter Garuda yang akan memadati SUGBK menjadi modal kuat untuk menghadapi Thailand. Bahkan pelatih Thailand sendiri sempat menebar pesuar, mungkin karena menyadari tekanan luar biasa yang menanti di ibu kota Indonesia. Jika Thailand terlihat pasif, Indonesia justru sebaliknya. Pelatih Gerald Vandenburg tampak serius mempersiapkan timnya. Garuda Muda tampil luar biasa di babak grup dengan kemenangan besar atas Brunei dan Filipina serta hasil imbang kontra Malaysia yang membuat mereka keluar sebagai juara grup A. Energi positif terus mengalir di kubu Indonesia, sementara kubu Thailand malah diselimuti tanda tanya. Kini sorotan tak hanya tertuju pada duel pemain di lapangan, tetapi juga pada perang psikologis yang mulai terasa sejak jauh hari. Reaksi orang bisa bilang juga non-reaksi dari Madam Pang secara tidak langsung menjadi bumbu yang menyulut rasa penasaran. Apakah ini strategi untuk meredam tekanan? Atau justru sinyal bahwa ada sesuatu yang tak beres di tubuh tim Thailand?
Apapun jawabannya, duel Indonesia versus Thailand di semifinal ASEAN Cup U23 2025 kini semakin panas. Publik pun mulai bertanya-tanya apakah keheningan Madam Pang adalah bentuk menyerah sebelum bertanding atau justru strategi tenang sebelum badai. Mari kita tunggu jawabannya di lapangan nanti malam. Bagaimana menurut kalian? Apakah sikap diam Madam Pang merupakan tanda ketakutan, kekecewaan, atau hanya strategi psikologi semata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Omongan jujur pelatih Thailand jelang lawan timnas Indonesia. Benar-benar di luar ekspektasi. Jelang laga panas semifinal Piala AFF U23 2025 antara timnas Indonesia dan Thailand, publik Vietnam bukan hanya dibuat bingung dengan sikap diamnya Presiden Federasi Sepak Bola Thailand FAT, Madam Pang, tapi juga dikejutkan oleh pernyataan jujur dari pelatih Thailand yang terkesan tak biasa. Dua momen yang bertolak belakang ini datang bersamaan dan menjadi sorotan tajam media Vietnam yang selama ini cukup intens memantau peta kekuatan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Laga antara Indonesia versus Thailand yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat malam 25 Juli 2025 menjadi laga yang paling ditunggu. Kedua tim datang ke semifinal dengan status sama-sama belum terkalahkan dan yang lebih menarik lagi, belum pernah kebobolan. Ini menunjukkan bahwa duel nanti bukan hanya soal siapa yang lebih tajam di lini depan, tetapi juga siapa yang lebih kokoh di barisan pertahanan. Namun sebelum peluit pertandingan dibunyikan, publik Vietnam melalui media mereka seperti sudah dibuat terkejut. Bukan karena analisis taktik, melainkan karena pernyataan dari pelatih timnas U23 Thailand, Thawachai, yang secara terbuka menyebut timnas Indonesia sebagai tim terkuat di kawasan. Pernyataan ini sangat tidak biasa dan dianggap sebagai sebuah pengakuan jujur yang jarang dilontarkan oleh pelatih Thailand, apalagi menjelang laga krusial. Media Vietnam sampai menyebut pernyataan tersebut sebagai kejutan yang tak terduga. Mengingat biasanya tim-tim kuat seperti Thailand justru menyembunyikan rasa hormat mereka dan memilih untuk fokus menyusun strategi tanpa harus mengangkat lawan secara terbuka. Tapi kali ini berbeda. Thawachai justru menyebut bahwa Indonesia selalu menjadi rival berat bagi Thailand dan laga semifinal ini pasti akan sangat sulit. Timnas Indonesia selalu menjadi lawan yang menyulitkan. Mereka kuat, solid, dan terorganisir. Laga nanti akan sangat menantang, ujar Thawachai seperti dikutip dari laporan media Vietnam. Pernyataan ini langsung memancing beragam reaksi. Sebagian menyebut ini sebagai bentuk respek tulus, sementara yang lain menilai ini sebagai bentuk tekanan psikologis kepada para pemainnya sendiri. Tidak sedikit pula yang menduga bahwa pelatih Thailand benar-benar merasakan ancaman nyata dari kekuatan timnas Indonesia yang dilatih oleh Gerald Van den Burg. Namun meski mendapat pujian, timnas Indonesia juga tak luput dari sorotan. Dua laga terakhir melawan Filipina dan Malaysia menunjukkan bahwa lini depan Garuda Muda belum kembali ke performa terbaiknya. Kemenangan telak hanya diraih saat menghadapi Brunei di laga pertama. Namun setelah itu, ketajaman lini serang menurun drastis. Ini tentu menjadi PR besar bagi Van den Burg jika ingin timnya melaju hingga ke final. Pertarungan melawan Thailand pun diprediksi akan berlangsung sangat sengit dan tak mudah. Kedua tim memiliki pertahanan solid dan disiplin tinggi. Bisa jadi laga ini akan ditentukan oleh kesalahan kecil, bola mati, atau adu penalti jika harus berlanjut ke babak tambahan. Bila timnas Indonesia berhasil lolos, skenario yang paling mungkin adalah bertemu Vietnam di partai final lawan yang sama kuatnya dan tentunya memiliki motivasi ekstra. Apalagi jika harus bermain di hadapan supporter Indonesia yang dikenal fanatik. Kini pertanyaannya adalah apakah pujian dari pelatih Thailand itu merupakan bentuk penghormatan, bentuk tekanan psikologis, atau justru sinyal bahwa mereka sudah mulai ragu menghadapi Garuda Muda? Bagaimana menurut kalian? Apakah pujian ini tulus atau bagian dari strategi perang urat saraf menjelang laga? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa dukung timnas Indonesia sampai juara. PSSI dibikin bangga jelang lawan Thailand di Piala AFF U23.
Di tengah hiruk-pikuk persiapan timnas Indonesia menghadapi laga sengit kontra Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025, tersiar kabar menggembirakan yang datang dari luar ajang tersebut. Bukan dari lapangan latihan ataupun kabar pemain, melainkan dari meja administrasi PSSI yang tengah berjuang keras menjaga kepentingan jangka panjang timnas. Ya, PSSI akhirnya berhasil memenangkan banding kepada AFC untuk mengubah jadwal pertandingan penting timnas Indonesia di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Kamis 24 Juli 2025. Dalam pernyataannya, Erick menegaskan bahwa AFC telah resmi menyetujui permintaan Indonesia untuk memundurkan jadwal pertandingan melawan Irak. Sebelumnya, timnas Indonesia dijadwalkan melawan Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian hanya berselang 2 hari mereka harus kembali turun menghadapi Irak pada Sabtu 11 Oktober pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal yang terlalu padat ini menimbulkan kekhawatiran besar, terutama dari sisi kebugaran dan pemulihan fisik pemain. Menyadari betapa krusialnya kondisi ini, PSSI tak tinggal diam. Mereka segera menyusun surat resmi untuk mengajukan banding kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Langkah ini bukan hanya responsif, tetapi juga menunjukkan bahwa PSSI semakin profesional dan perhatian terhadap aspek teknis tim nasional. Kita mengirimkan surat kepada AFC dan mereka merespons dengan baik, ujar Erick dengan nada lega. Hasilnya jadwal pertandingan kontra Irak berhasil diundur menjadi Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Penundaan selama kurang lebih 4 jam ini menjadi sangat berarti bagi skuad Garuda. Meski terkesan singkat, tambahan waktu itu memungkinkan adanya proses pemulihan, persiapan taktik ulang, dan tentu saja meminimalisir risiko cedera akibat kelelahan. Recovery pemain kita jadi lebih cukup, kata Erick menegaskan manfaat dari perubahan tersebut. Kabar ini sontak menjadi angin segar di tengah padatnya jadwal sepak bola nasional. Meski fokus utama publik saat ini sedang tertuju ke ajang Piala AFF U23 dan duel panas kontra Thailand. Informasi ini menjadi bukti bahwa di balik layar, manajemen PSSI terus bekerja untuk masa depan timnas di level tertinggi. Perubahan jadwal ini sangat krusial mengingat laga melawan Irak dan Arab Saudi bukanlah pertandingan biasa. Ini adalah fase penting dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026, sebuah ajang impian yang menjadi ambisi seluruh rakyat Indonesia. Dalam format putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, setiap detik pertandingan bisa menentukan langkah lolos atau gugur. Maka dari itu kesiapan fisik dan mental menjadi penentu mutlak. Langkah PSSI ini juga mendapat apresiasi dari banyak pihak. Selain menunjukkan keseriusan federasi dalam memperjuangkan hak timnas, hal ini juga bisa menjadi preseden positif di kancah Asia. Bahwa federasi sepak bola bisa dan harus aktif menyuarakan kebutuhan teknis jika memang berdampak signifikan terhadap performa tim. Respon positif AFC pun menjadi sinyal bahwa kerjasama antar federasi bisa berjalan harmonis selama disampaikan dengan argumentasi yang masuk akal dan logis. Kini, tantangan tetap besar di depan mata. Timnas Indonesia tetap harus menghadapi dua kekuatan Asia, Arab Saudi dan Irak, yang dikenal memiliki kekuatan fisik dan pengalaman panjang di kancah internasional. Namun dengan waktu recovery yang lebih ideal, setidaknya Garuda tidak lagi terbang dengan sayap lelah. Para pemain bisa bernafas sedikit lebih lega, melakukan persiapan matang, dan tampil lebih optimal. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini menjadi langkah awal positif menuju lolosnya timnas ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beri dukungan terbaik untuk Garuda. PSSI masih lengkapi dokumen naturalisasi pemain timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan. Di tengah persiapan timnas Indonesia menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tersiar kabar mengejutkan dari internal PSSI.
Bukan sekadar soal strategi pertandingan atau latihan fisik, namun kabar bahwa PSSI tengah memproses 2 pemain naturalisasi baru yang akan memperkuat skuad Garuda membuat banyak pihak penasaran dan berspekulasi. Ambisi PSSI tampaknya tak main-main dan langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia benar-benar serius untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi sendiri kabar ini dalam sebuah jumpa pers di Jakarta pada Kamis 24 Juli 2025. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa proses naturalisasi 2 pemain masih dalam tahap pengumpulan dokumen resmi. Belum ada nama yang diumumkan ke publik karena PSSI memilih untuk bekerja secara hati-hati dan penuh kehati-hatian. Kami sedang menunggu surat-surat dari 2 pemain ini. Naturalisasi harus dilakukan hati-hati. Kami tidak ingin sembarangan karena prototipe yang sudah ada berhasil bergabung karena cinta pada timnas Indonesia, bukan karena alasan komersial, ujar Erick Thohir. Pernyataan ini cukup menohok dan menjadi sinyal bahwa proses naturalisasi yang dilakukan saat ini jauh dari kesan asal-asalan. PSSI tampaknya ingin memastikan bahwa siapapun pemain yang dipilih, mereka harus memiliki niat tulus memperkuat merah putih, bukan semata-mata karena alasan pribadi atau finansial. Namun publik tentu bertanya-tanya siapa 2 pemain yang dimaksud. Hingga kini, Erick menolak membocorkan identitas mereka. Saya belum bisa spill karena suratnya belum masuk. Saya tidak bisa komentari semua rumor, kami di PSSI menjaga saja. Kata Erick menegaskan sikap tertutup mereka hingga prosesnya matang. Lebih lanjut, Erick mengungkapkan bahwa respons dari kedua pemain dan keluarganya sangat positif. Bahkan proses administrasi tengah digarap bersama Mauro Zijlstra dan ditargetkan akan didaftarkan secara resmi pada bulan Agustus 2025. Menariknya, Erick juga menyebut bahwa PSSI akan menghadap langsung ke Presiden Indonesia minggu depan guna mempercepat proses legalisasi dan persetujuan. Langkah ini jelas bukan sekadar gebrakan, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kedalaman skuad. Dalam level persaingan seperti kualifikasi Piala Dunia, kualitas individu bisa menjadi pembeda. Apalagi jika melihat bahwa timnas Indonesia berada di grup yang sangat berat bersama Arab Saudi dan Irak. Kebutuhan akan pemain dengan kualitas Eropa atau pengalaman internasional jelas sangat relevan. Erick juga sempat menanggapi kritik bahwa pemain naturalisasi yang didatangkan bukan dari grade A. Menurutnya, Indonesia saat ini masih berada di peringkat 118 FIFA, dan hal itu menjadi faktor penting dalam keputusan pemain memilih negara. Kalau mau lebih tinggi, ya rankingnya kita harus 50 dulu, kata Erick Lugas. PSSI juga tengah melakukan pembinaan dari akar rumput dengan menghadirkan pelatih seperti Simon Tahamata yang dipercaya membantu mengembangkan bakat di kelompok usia U17, U20, U23 hingga senior. Artinya naturalisasi bukan satu-satunya jalan, tapi juga bagian dari strategi paralel yang mendukung regenerasi jangka panjang. Kabar ini jelas membuat banyak pihak penasaran dan bersemangat menanti kejutan. Apakah 2 pemain ini akan menjadi sosok kunci di lini tengah atau mungkin benteng kuat di lini pertahanan? Semua masih misteri, namun satu hal yang pasti Psi kini bergerak cepat, terencana, dan penuh ambisi untuk mengantarkan Garuda terbang lebih tinggi. Bagaimana menurut kalian? Siapa 2 pemain yang kalian harap bisa bergabung membela Merah Putih? Apakah langkah ini akan membawa timnas kita ke Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beri dukungan terbaik untuk Garuda. Umur Ahmad Aisar Hadi akhirnya terungkap. Kontroversi soal usia pemain kembali mencuat di dunia sepak bola Asia Tenggara. Kali ini sorotan tajam mengarah kepada salah satu pilar timnas Malaysia U23, Ahmad Aisar Hadi bin Moh Sapri. Nama Aisar Hadi mencuat setelah penampilannya yang mencolok di laga Piala AFF U23 2025 melawan timnas Indonesia U23 pada 21 Juli lalu. Pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol itu memang menyisakan sejumlah catatan, salah satunya adalah dugaan bahwa sang pemain Malaysia tersebut memalsukan usianya demi bisa tampil di turnamen kelompok umur tersebut. Publik Indonesia mulai ramai memperbincangkan usia Aisar Hadi, lantaran secara kasat mata, wajah sang pemain dianggap lebih tua dibandingkan rekan-rekannya di timnas Malaysia maupun pemain timnas Indonesia U23.
Hal ini menimbulkan spekulasi liar di media sosial bahwa Aisar mungkin saja menggunakan data usia palsu seperti beberapa kasus pencurian umur yang sempat terjadi di level sepak bola Asia sebelumnya. Dugaan itu semakin menguat mengingat Aisar bukan kali ini saja menjadi sorotan. Pada tahun 2022 silam, saat membela Malaysia di Piala AFF U19, media Vietnam The Tao 247 sempat menuduh bahwa dokumen resmi milik Aisar tak sesuai dengan kenyataan. Namun setelah berbagai rumor berseliweran, publik akhirnya mendapatkan kejelasan. Melalui data resmi dari situs Transfermarkt diketahui bahwa Ahmad Aisar Hadi lahir pada tanggal 4 September 2003 di Johor, Malaysia. Artinya saat tampil di Piala AFF U23 2025, usianya masih 21 tahun dan memenuhi syarat untuk bertanding di turnamen tersebut. Sesuai regulasi AFF, hanya pemain kelahiran setelah 1 Januari 2002 yang berhak bermain di ajang ini. Maka dugaan bahwa ia memalsukan usia bisa dibilang gugur berdasarkan data yang tersedia secara terbuka. Meski demikian, banyak netizen yang masih belum percaya sepenuhnya. Pasalnya, kontroversi seputar pencurian umur dalam sepak bola kelompok usia bukan hal yang baru, dan beberapa kasus sebelumnya menunjukkan bahwa dokumen resmi kadang tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Kecurigaan ini diperparah dengan unggahan-unggahan dari akun seperti Happy World yang menunjukkan bahwa Aisar Hadi sudah bermain di level profesional sejak usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun. Hal ini tentu membuat sebagian publik bertanya-tanya apakah benar dia lahir tahun 2003 atau justru lebih tua dari itu. Terlepas dari kontroversi tersebut, tak bisa dipungkiri bahwa Aisar Hadi tampil impresif saat membela Malaysia U23. Ia menunjukkan permainan lugas, penuh determinasi, dan mampu mengawal lini pertahanan dengan baik. Bahkan dalam laga melawan Indonesia, ia terlibat duel panas dengan Jens Raven dan diganjar kartu kuning karena pelanggaran keras di menit ke-37. Aksi tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain Malaysia yang paling banyak disorot publik Indonesia, baik karena performanya maupun isu yang melingkupinya. Meski isu usia kini telah dijawab lewat data resmi, perdebatan masih terus berlanjut. Ada yang menerima fakta tersebut dan menyatakan bahwa tak ada yang salah, namun tak sedikit pula yang tetap menyimpan keraguan. Di era digital seperti sekarang, publik semakin kritis dan tak mudah menerima begitu saja informasi yang diberikan pihak berwenang, terlebih jika ada sejarah kontroversi di belakangnya. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa usia Ahmad Aisar Hadi memang benar 21 tahun seperti yang tercantum dalam data resmi? Atau kalian masih ragu dan merasa ada yang janggal dalam kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari berdiskusi secara sportif, adil, dan tetap menjaga semangat fair play dalam sepak bola. Omongan legenda Timnas Indonesia jadi pembahasan serius media Thailand. Benar-benar di luar dugaan. Pernyataan dari salah satu legenda sepak bola Indonesia, Pasek Wijaya, justru menjadi sorotan serius media Thailand jelang laga panas semifinal Piala AFF U23 2025. Tak tanggung-tanggung, media ternama Siam Sport mengulas secara mendalam analisis Pasek mengenai performa Garuda Muda yang akan berhadapan langsung dengan Gajah Perang Muda pada 25 Juli 2025. Situasi ini menciptakan atmosfer yang semakin menegangkan karena bukan hanya pemain yang bersiap di lapangan, namun komentar dari luar juga mulai memberi tekanan tersendiri. Pasek Wijaya yang kini menukangi tim muda Bali United memberikan pandangannya dengan jujur dan lugas mengenai kondisi timnas Indonesia U23. Ia menilai bahwa tim asuhan pelatih asal Eropa tersebut telah menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun ia juga tidak menampik bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, terutama dalam hal membongkar pertahanan lawan yang rapat dan bermain dalam blok rendah. Menurut Pasek, Indonesia U23 masih terlihat kesulitan menciptakan peluang ketika menghadapi tim-tim dengan organisasi pertahanan yang baik seperti yang ditunjukkan Filipina dan Malaysia di babak grup. Ia menggarisbawahi bahwa walaupun Garuda Muda mampu menguasai bola dan memainkan umpan-umpan pendek yang rapi, namun efektivitas di sepertiga akhir lapangan masih belum maksimal. Hal inilah yang bisa menjadi kendala besar saat melawan Thailand,
yang selama ini dikenal sangat disiplin dalam bertahan dan memiliki serangan balik yang cepat dan mematikan. Komentar Pasek ini pun langsung menarik perhatian media Thailand. Siam Sport bahkan menjadikan pernyataannya sebagai artikel khusus, seolah ingin menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam tekanan menjelang laga. Mereka mengapresiasi pengamatan Pasek sembari menyoroti bagaimana timnas Indonesia U23 masih dianggap sebagai tim yang belum cukup tajam di lini depan. Secara tidak langsung, media Thailand menganggap komentar Pasek sebagai celah yang bisa dieksploitasi oleh tim muda Gajah Perang. Namun di sisi lain, reaksi dari media Thailand terhadap ucapan Pasek justru memperlihatkan betapa besarnya pengaruh seorang legenda sepak bola Indonesia dalam skala regional. Komentar Pasek yang pada awalnya hanya ditujukan sebagai bentuk evaluasi konstruktif, kini menjadi bahan diskusi luas yang bahkan digunakan untuk membaca kekuatan dan kelemahan Garuda Muda dari sudut pandang lawan. Ini membuktikan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia kini benar-benar diperhatikan oleh negara tetangga. Laga semifinal Indonesia versus Thailand tentu akan menjadi pertarungan taktik dan mental. Thailand datang dengan status unggulan, namun Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan barisan pemain muda bertalenta seperti Arkan Kaka, Jens Raven, dan Robbie Darwish, Garuda Muda tetap memiliki peluang besar jika mampu menerapkan skema permainan yang lebih efisien dan menembus lini pertahanan Thailand yang dikenal kokoh. Kini pertanyaannya, apakah komentar dari Pasek Wijaya akan menjadi pemicu semangat bagi Garuda Muda untuk membuktikan diri atau justru menjadi tekanan tersendiri yang membebani mereka di lapangan? Satu hal yang pasti, seluruh mata publik Asia Tenggara akan tertuju pada pertandingan ini. Semifinal antara Indonesia dan Thailand bukan hanya soal skor, tapi juga harga diri dan gengsi di kancah ASEAN. Bagaimana menurut kalian? Apakah komentar Pasek Wijaya memang terlalu terbuka sehingga bisa dimanfaatkan media lawan? Atau justru itu menjadi bentuk evaluasi realistis agar tim kita semakin kuat? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung Garuda Muda.